Ya sekalian tulis besok udah. Belum. Itu kok bahasa apa sih? Itu kayaknya di apa ya? Aku lupa dari beberapa poin. Dulu, bentar. Nggak tahu nih, aku lemes banget, terus aku pusing juga. Sekarang udah makan belum? Udah sih, tapi masih sedikit ya kayaknya. Terus kemarin tuh aku dianjurin sama ahli giziku untuk minum vitamin, tapi aku nggak tahu vitaminnya apa. Nah itu bisa jadi kamu kekurangan sama vitamin. Bener sih, mungkin aja kamu kekurangan vitamin B2. Tapi aku nggak tahu vitamin B2 tuh apa. Nah, itu dia. Yuk, kita kenalan sama vitamin B2. Jadi teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi apa sih riboflavin? Nah, riboflavin ini merupakan vitamin yang larut dalam air dan dia termasuk dalam golongan vitamin B kompleks, di mana vitamin ini tidak dapat dihasilkan oleh tubuh sehingga kita dapat memperolehnya dari asupan makanan. Nah, vitamin B2 juga ini memiliki dua bentuk aktif dan sekaligus berperan sebagai prekursor dua koenzim utama, yaitu FMN dan juga FAD. Untuk FMN sendiri itu dia dibentuk dengan bantuan ATP dan penting dalam rantai respirasi sel, sedangkan FAD terbentuk oleh FMN plus AMP yang penting dalam metabolisme asam amino, lemak maupun karbohidrat. Vitamin B2 ini dapat kita peroleh dari asupan makanan dalam bentuk riboflavin bebas maupun FAD dan juga FMN. Seperti pada contoh, hewani itu kayak susu, daging, ikan, kuning telur, keju, dan sebagainya. Sedangkan nabati ada sayuran hijau, terus ada kacang-kacangan, bayam, dan sebagainya. Untuk kebutuhannya sendiri, menurut AKG 2019, laki-laki usia lebih dari 19 tahun membutuhkan 1,3 mg, sedangkan perempuan usia lebih dari 19 tahun membutuhkan 1,1 mg. Secara umum, vitamin B2 ini bermanfaat bagi pembentukan jaringan dalam tubuh, membantu menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan rambut, serta fungsi syaraf, dan dapat berperan penting bagi tubuh sebagai antioksidan. Nah, lalu apa peranannya bagi metabolisme? Yang pertama, sebagai prekursor dari koenzim utama seperti flavin mononukleotida atau FMNA dan juga flavin adenin dinukleotida atau FDA yang nantinya berperan dalam pembentukan ATP. Nah, selanjutnya FMNA dan juga FDA ini dapat berperan dalam reaksi redoks pada metabolisme karbohidrat, metabolisme protein dan juga metabolisme lemak. Nah, selain itu FMNA dan juga FDA ini berperan sebagai prekursor dalam regulasi hormon tiroid serta membantu penyerapan dan pemanfaatan dari zat besi. Nah, di samping hal-hal tadi, vitamin B2 ini juga berperan dalam mengaktifkan vitamin-vitamin lain agar dapat digunakan oleh tubuh secara optimal. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan tentang absorpsi atau penyerapan riboflavin. Nah, penyerapan riboflavin ini itu terjadi di usus halus, terutama di bagian duodenum dan juga jejunum. FMN dan FAD yang kita dapat dari makanan ini setelah masuk ke dalam usus akan dihidrolisis oleh FMN fosfat dan juga FAD pirofosfat menjadi riboflavin bebas yang siap untuk diserap. Nah, terdapat dua mekanisme pada penyerapan riboflavin. Itu yang pertama ada transportasi aktif, yang dimana seperti namanya mekanisme ini tuh akan memerlukan ATP atau energi. Nah, jadi riboflavin bebas tersebut akan diserap melalui transporter riboflavin atau RFT3 yang kemudian akan diekspresikan melalui epitel usus halus. Nah, yang mekanisme kedua ini ada difusi pasif. Jadi riboflavin akan diserap dengan konsentrasi yang tinggi tanpa memerlukan energi. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang transportasi riboflavin. Jadi riboflavin tadi setelah diserap akan difosforilasi menjadi FNN oleh riboflavin kinase atau RFK dan juga FAD oleh bantuan FAD sintase atau FADS. Yang kemudian selanjutnya riboflavin tersebut akan dibawa ke dalam aliran darah oleh bantuan RFT1 dan juga RFT2. Nah, jadi sebagian besar riboflavin yang di dalam darah tersebut itu akan beredar dalam bentuk bebas, namun juga ada beberapa yang akan terikat oleh protein plasma, terutama itu contohnya kayak albumin. Kemudian setelah masuk ke darah tersebut, riboflavin akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, sebenarnya riboflavin ini tidak memiliki reseptor khusus seperti vitamin yang lainnya. Akan tetapi, setelah riboflavin diserap, riboflavin akan berikatan dengan protein pengangkut riboflavin atau yang disebut dengan RFT supaya bisa didistribusikan.
Nah, setelah riboflavin diserap, RFVT yang bekerja yaitu ada dua, yaitu RFVT1 dan RFVT2. Nah, RFVT1 ini akan mengangkut riboflavin dari aliran darah ibu menuju plasenta. Kemudian RFVT2 akan mengangkut riboflavin dari aliran darah menuju otak, jaringan endokrin, hati, kemudian otot untuk disimpan. Lalu, riboflavin yang tidak berikatan dengan protein akan disaring oleh glomerulus dan akan diekskresikan melalui urin. Interaksi pertama ialah riboflavin dengan zat besi, yang dimana riboflavin dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Lalu interaksi yang kedua adalah riboflavin dengan vitamin B6, yang dimana riboflavin dapat mengaktifasi vitamin B6 ke dalam bentuk aktifnya yaitu piridoksal 5-fosfat. Lalu yang ketiga ada interaksi riboflavin dengan niacin, yang dimana riboflavin dapat membantu proses sintesis yang mengkonversi triptofan menjadi niacin. Defisiensi vitamin B2 ini akan mengakibatkan beberapa masalah. Yang pertama yaitu ariboflavinosis, merupakan kekurangan vitamin B2 pada tubuh yang ditandai dengan radang pada mulut dan lidah, gangguan pada mata, serta dermatitis. Kemudian di lain itu, kekurangan riboflavin ini akan mengakibatkan berkurangnya produksi FMN dan FAD yang akan mengakibatkan tubuh kita merasa kelelahan dan lemah akibat kekurangan energi. Umumnya, hipervitaminosis vitamin B2 ini jarang sekali terjadi. Hal ini dikarenakan riboflavin memiliki kelarutan yang rendah, serta terbatasnya kapasitas mekanisme penyerapan riboflavin di dalam usus. Namun, menurut ROP 2018, pada beberapa kasus tertentu, mungkin terjadi hipervitaminosis yang menyebabkan disfungsi hati, fotofobia, radang di sudut mulut, muntah, gatal, serta produksi urin yang berwarna cerah.